dengan baca Bismillah. Baik, anak sekalian, kita akan dengarkan presentasi dari kelas 94 kelompok 2 yang sudah ada 3 orang di sini yang akan menjelaskan pertanggungjawabannya lukis dinding yang mereka sudah buat. Kita dengerin ya. Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nih. Jadi di sini adalah gambar macan yang berjudul The King Tiger of the Blue Sky. The Blue Sky. The Blue Sky. Ya, terus. Jadi ngapain? Ini menggambar ini. Kita tertulis di diri gunung. Oke. Eksotis keindahan harimau itu pasti di gunung-gunung. Karena kita menggambar gunung agar terlihat mempesona. Untuk bagian biru-biru hitam ini, sebenarnya ini adalah aura di saat dia mencakar. Seret, gitu. Seharusnya. Tapi karena kelalaian kami bertiga, kalian tiga, jadi kita belum dapat menyelesaikan ini dengan sempurna. Nah, untuk gambar macan, kenapa sih macannya cuma putih doang? Karena dia kodam. Ini macan putih, berarti di pegunungan kayak saljuan gitu loh. Jadi mengambil tema siluet. Harusnya kita kasih sebuah matahari senja. Nanti di mana senja itu akan menambahkan macan di atas pegunungan yang tinggi di sore hari. Ya, itu ya. Untuk bagian ini inilah bukit-bukit bebatuan yang harusnya diberi rumput-rumput yang menjulang yang sangat bergelombang menjulang tinggi. Jadi menandakan harimau ini berada di daerah perbukitan perbatuan. Itu saja saya. Berikan tepuk tangan dong. Baik, kita sudah dengarkan secara singkat. Judulnya The King Tiger of Blue Sky. Oke. Sebetulnya macan ini adalah kodam ya. Kodam itu apa sih? Tasin, kodam itu apa? Kodam itu suatu jin atau perlindungan, bukan perlindungan, tapi pendamping bagi seseorang yang ingin mempunyai teman di alam gaib. Oh, berarti ini pesan jadi-jadian. Iya. Dia jadi macan jadi. Tapi nggak hidup di dunia. Cuman bayangan dia yang ada. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa melihat kodam. Betul sekali. Baik, ini sudah dibicarakan objeknya gunung, kemudian ini adalah macan, kemudian di sini adalah aura cakaran dari macan, kemudian ini nggak dijelasin ini apa ini? Itu nanti nyambung Pak. Oh nyambung ke sini, nyambung muter ke sini. Ini apa ini? Nah, yang itu tuh bayangan dari Bayangan. ya. Bayangan daripada gunungnya nanti bukan Gimana? Buat nyatuin. Oh, jadi ini ceritanya belum selesai. 80%. 80%. Nanti di sini akan dibuat oren gitu ya, Iya. senja ya. Iya. Macan keluar sore hari, gitu ya. Sebelum maghrib. Menjelang maghrib. Karena dia kodam. Kodam ya. Baik, objeknya sudah dijelaskan ya tadi. Nah sekarang Pak Bus akan tanya ya. Nah ketika kamu menggambar macan ini, apa yang kamu nikmati, apa yang kamu rasakan pada saat kamu menggambar macan ini? Jadi kalau saya sendiri Pak, saya tuh merasakan ke aura keberanian yang sangat mencekat pada hati saya. Jadi saya membanggakan keberanian saya pada menggambar macan ini. Karena saat saya melukis ada wajahnya karena sangat wow, bisa ya. Yang berikutnya kita lihat dari komposisi. Ya, oke, komposisi tadi udah dijelasin ya. Komposisi ada simetris dan asimetris. Kalau kamu melihat objek dari semua ini, apakah sudah komposisinya seimbang atau belum? Nah, banyak yang bilang belum. Apakah kamu menyadari itu? Nah, di mana harusnya ditambah objek apa, ditambah warna apa seharusnya? Kenapa mereka mengatakan belum seimbang dan kamu juga setuju bahwa itu belum seimbang? Belum seimbang. Belum seimbang? Belum. Ya. Karena memang benar ini belum ada. Oke. Belum ada. Terus yang gunung-gunungnya juga belum ada.
Mungkin mereka bingung di daerah sini nih penggunaannya Pak, karena kan memang 80%. Ya, artinya ini menandakan tidak kan, jadinya ya belum simetris. Ya, jadi benar jawabannya ini area kosong. Area kosong itu akan meringankan dari objek yang kita tampilkan sehingga beratnya itu ke kanan. Iya benar. Ya, kamu lihat dengan rasa ini beratnya ke kanan. Pada saat kamu menampilkan lukisan seperti ini nggak baik. Ya, harus seimbang. Dengan cara apa? Nanti katanya akan ditambah dengan objek dan warna-warna yang lain. Ya, oke nggak masalah. Ya, walaupun finishingnya nanti belakangan. Oke ya. Nah pertanyaannya, pada saat ini ada berwarna senja, kuning, merah, jingga dan lain-lain, apakah macan ini begini saja atau ditambah dengan hal-hal yang lain? Ditambah lain. Jika ada waktunya misalnya. Jika ada waktu di finishing. Iya di finishing. Ya, pattern ini nggak begini aja. Apa misalnya tambah Ditambahin dengan apa? bayangan Pak. Ditambahin bayangan. Kayak ini apa ini kayak gini nih. Ya. Ya ditambahin bayangan. Di tubuh macannya. Tubuh macannya. Jadi menandakan dia tuh macan putih. Oh. Ya aura-aura abu gitulah. Oh ditambah dengan abu-abu, ya. diblurin gitu ya. Diblurin. Oke. Ini nggak polos banget di macan putih aja begini. Nah, jadi kalau misalkan ditambah waktunya ini akan ditambah dengan abu-abu sehingga bisa kelihatan berdimensi ya kan? Nah jadi ini perlu diperbaiki. Baik, selanjutnya pada saat kamu menentukan gaya seperti ini, apakah ini memang sudah kesepakatan memang kita gayanya kayak gini aja? Kan bisa saja ya, awalnya sumber inspirasi itu macan, boleh. Tetapi posisi dari macan itu kan boleh ke samping, boleh gini, boleh juga begini, boleh juga sedang tengkurap, boleh sedang melompat gitu kan. Itu sah-sah saja gitu kan. Kenapa alasannya kenapa kamu memprioritaskan kepalanya yang berhadapan dengan kita? Seharusnya, menurut kami bertiga itu kita ingin mengambil macan untuk tengkurap. Ya, tapi dengan muka yang sedang mengaum. Ya, tetapi kami menganggap dari kelompok kami itu tidak boleh tidak full badan seperti itu. Jadi macannya menghadap depan, ya tidak boleh kalau nggak full badan kayak gini. Ya, jadi dia cuma akan tengkurap tangan dua sama mundur di belakang sendiri buat menghadap depan tapi sampai mengaum. Jadinya kami mengubah inspirasinya terus menemukan di searching ada macam bentuk seperti ini ya kami komen Oke, berikan tepuk tangan dong untuk kelompok 2 presentasinya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab dari peserta yang lain. Kelompok 1 dipersilakan. Ayo dibantai. ampun bang Ya, jangan silakan. bantai kami tongkrongan kami. Kenapa bekas cakarannya itu dicampur warna dasar kayak hitam biru? Kenapa? Iya. Cakaran itu warna biru, ada sedikit hitam. Apa alasannya? Ada warna biru, ada sedikit hitam. Apa alasannya pemilihan warna biru? Itu? Bekas cakar. Ya. Nah, sebenarnya ini tuh ini menandakan aura bayangan dia. Kan kalau misalnya macan itu kan rata-rata kan auranya kan kayak merah, oranye, hitam. Jadi kami milih biru karena macan ini kan berwarna abu-abu. Jadi untuk menyegarkan warna si macan aja. Jadi misalnya ada karset warna biru kan keren. Kalian. Bagaimana puas? Tahu Naruto kan? Kalau belum puas, bantai lagi. Seolah-olah menyinari tubuh. Iya benar. Ya. Bang. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke. Yuk, bantai. Tadi sudah dijelasin ide dari siapa. Nah, apakah Tadi lu dong jawabnya. kelompok anggota-anggota terus kenapa memilih gambar ini? Kenapa kan enggak kan di hari mau cuma hari mau Kenapa? Pertama, ada 2 pertanyaan nih. Ya. Apakah ini kerja kelompok hanya 3 orang atau semua orang di dalam pekerjaan macan ini? Kenapa? Yang kedua, kenapa macan yang dipilih? Hah? Kan banyak kodam-kodam yang lain misalnya.
Ya, Pertanyaan pertama akan saya jelaskan ya. Jadi itu hasil dari kesepakatan kelompok kita. Karena kan iya kelompok kami lah kami. Karena kan memang ini kan menilai hiu. Iya. Cuma kalau menggambar hiu tuh di dalam dasar laut menurut kami tema terlalu gelap, tidak berwarna. Jadi mengambil hewan yang lain terus kita melihat harimau, tapi kita nggak mau menggambar harimau yang asli. Kita menggambar kodam daripada harimau tersebut. Gimana yang bertanya? Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang bertanya kelompok 2? Kelompok 1? Tanya aja. Itu yang sebelah situ cakaran juga. Iya. Itu cakaran dari mananya? Apa? Terus itu kenapa ada merah sama kuningnya? Kan biar berwarna. Biar berwarna. Sebenarnya ini tuh nanti nyambungnya tuh ada birunya, ada muter nih kayak gini. Muter dia. Karena belum selesai katanya. Iya. Gitu, ya. Jadi belum bisa melihat Belum hasil bisa seninya. melihat hasil seninya. Oke, ada lagi. Baru 3 pertanyaan. Tuh. Benar? Hitung ketiga. 1. Oh, ada. Ya. Ya, lanjut silakan. Misalnya, Patir ini seorang ustadz, dia ingin menimba ilmu putih, melakukan kodam macan. Jadi ini seorang Patir ini tuh pendamping, dia tuh nggak ada di hidup dunia, Cuma emang kita tuh menandakan bahwa dia tuh ada di pegunungan ini. Jadi kalau mau ketemu dia, ya menjaga pegunungan. Dia ada di pegunungan ini, kalau mencari dia ada di sini. Tapi dia tuh kasat mata nggak terlihat, hanya orang-orang tertentu. Dan menurut si pelukis, bahwa macan kodam ini tidak perlu makan, tidak perlu berkelahi dengan hewan-hewan yang lain. Kan persepsi kita bahwa macan itu kan berkelahi ya, dengan angsa, dengan apa gitu kan. Pasti di situ ada bangke-bangkainya, ya nggak? Kenapa di situ nggak ada macan galak? Ternyata jawabannya adalah kodam itu tidak bisa seperti apa yang kita lihat secara kasat mata, berbeda macan ini. Oke, memang kita belum nyampe nih ilmunya, ya belum nyampe ilmunya kodam itu macan itu kayak gimana gitu kan? Nah, ada lagi? Santai lagi. Baik, silakan. Itu kenapa memilih teknik warna gunungnya kayak dengan warna yang abstrak yang tangan kayak gitu? Kenapa sih warna gunungnya kayak gini? Hah? Warna-warna batu bebatuan kayak gitu, kenapa? Kan kalau gunung itu biasanya di hutan warna hijau ya, ya kan? Kenapa warnanya batu tidak ada rerumputan dan lain-lain? Satu, kalau ini bertemakan alam goib, jadi itu dimana kan nanti kan kita kan bakal menghasil alamnya itu senja. Jadi otomatis dia bakal ketutup bayangan-bayangan gunung yang lain. Jadi bertema siluet gitu bayangannya Pak, bayangan. Jadi mengambil tema abstrak. Oke. Baik. Dan sekalian, kembali lagi ke pelajaran seni rupa, bahwa hal inilah yang harus kita lakukan setiap kita berkarya, mempertanggungjawabkan hasil karyanya. Jadi pelajaran seni rupa itu bukan hanya saja mempertanggungjawabkan apa yang kita gambar, tetapi kelakuan kita pun kita pertanggungjawabkan. Kebiasaan sikap moral inilah yang ditanamkan ketika kita belajar seni budaya, ketika kita belajar seni rupa, kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari selalu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dalam hal ini kita sudah mempresentasikan hasil karya kita. Kemudian untuk kelompok 2 khusus, karena tadi berulang-ulang ditanya bahwa ini karyanya belum selesai, baru 80%, supaya orang lain itu tidak menyangka, tidak menduga, tidak menafsirkan hal-hal yang negatif. Batu tidak ada rerumputan dan lain-lain. Satu, kalau ini bertemakan alam goib, jadi itu dimana kan nanti kan kita kan bakal menghasil alamnya itu senja. Jadi otomatis dia bakal ketutup bayangan-bayangan gunung yang lain. Jadi bertema siluet gitu bayangannya Pak, bayangan. Jadi mengambil tema abstrak. Oke. Baik. Dan sekalian, kembali lagi ke pelajaran seni rupa, bahwa hal inilah yang harus kita lakukan setiap kita berkarya, mempertanggungjawabkan hasil karyanya. Jadi pelajaran seni rupa itu bukan hanya saja mempertanggungjawabkan apa yang kita gambar, tetapi kelakuan kita pun kita pertanggungjawabkan.
kebiasaan sikap moral inilah yang ditanamkan ketika kita belajar seni budaya, ketika kita belajar seni rupa, kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari selalu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dalam hal ini kita sudah mempresentasikan hasil karya kita. Kemudian untuk kelompok 2 khusus, karena tadi berulang-ulang ditanya bahwa ini karyanya belum selesai, baru 80%, supaya orang lain itu tidak menyangka, tidak menduga, tidak menafsirkan hal-hal yang negatif dari karya tersebut, maka karya ini harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan sesuai dengan imajinasi kreativitas dari si pelukisnya. Silakan bekerja kelompok dengan baik dan Pak Bu tunggu dalam 1 minggu ini sudah selesai. Jadi hari Senin yang akan datang karya ini sudah tidak seperti ini dan harus berubah sesuai dengan keinginan 100% jadi lukisan yang sempurna. Jadi hari Senin besok kamu sudah menyelesaikan ini dan sekarang belum dinilai karena belum selesai. Senin depan baru ada nilainya. Baik, anak-anak sekalian, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kita sudahi presentasi kita hari ini. Kita ujian praktek akhir dari kegiatan SBK. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 kamu sudah mendalami SBK. Dan inilah ujung dari perjumpaan kita di pelajaran SBK. Mudah-mudahan kamu bisa mendalami kegiatan SBK di sekolah lanjutan yang lain dengan maksimal. Dan turun wal kalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.